akan mempresentasikan proposal bisnis, yaitu modernisasi dari olahan kain perca dari Gen Z untuk Gen Z. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Gregorius Duvensius Gea, dengan NIM 24180068 dengan sesi 1014. Dan perkenalan dari rekan saya dari ujung sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bestina dengan NIM 24180002 dari sesi 0449. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Abdullah dengan NIM 24180035 dari sesi 0449. Perkenalkan, saya Anika Pratama dengan NIM 24180003 dari sesi 0449. Perkenalkan, saya Satya Kena Janara dengan NIM 243494 dari sesi 1014. Berikut pemaparan proposal dari kelompok kami. Akan kita olah yaitu kain perca menjadi produk dengan identitas baru. Hal-hal yang menjadi landasan proposal ini adalah berawal dari kepedulian Gen Z terhadap lingkungan, khususnya di bidang fashion. Di tengah meningkatnya limbah tekstil, kain perca ini yang sering dianggap tidak berguna sebenarnya memiliki potensi besar untuk diolah kembali menjadi suatu produk baru dengan identitas baru. Nah, dalam usaha ini diharapkan terciptanya generasi yang kreatif, peduli lingkungan, dan memiliki jiwa kewirausahaan melalui pemanfaatan kain perca ini. Nah, berikutnya adalah tujuannya. Tentunya mengurangi limbah, yang dari awalnya hanya limbah tekstil, kita olah menjadi produk baru, sebagai solusi kreatif untuk mengurangi limbah tekstil tersebut. Kemudian, meningkatkan kesadaran. Tentunya di kalangan anak muda, selain sadar akan lingkungan, kita juga dapat membuka peluang usaha dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Mengenai gambaran umum usaha, seperti yang terlihat pada slide sekarang ini, dapat kita simpulkan bahwa usaha ini memiliki fondasi yang kuat. Pertama, dari segi sumber daya. Kita memiliki kekuatan pada sumber daya manusia terampil, yaitu para penjahit lokal yang ahli di bidangnya, serta pemanfaatan kain perca sebagai bahan baku utama yang berkelanjutan. Kemudian dari segi peluang pasar, kita menyasari pasar yang sangat spesifik dan potensial, yaitu Gen Z. Generasi muda yang sangat menghargai keunikan produk dan memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan. Gen Z menyukai sesuatu yang unik di mana mereka ingin hanya mereka yang memiliki keunikan tersebut, didukung dengan hasil dari kain perca ini berbeda-beda di setiap hasil modifikasinya. Kemudian yang ketiga, dari segi produk. Kita tidak hanya fokus pada satu jenis produk, tetapi juga beragam jenis produk, mulai dari tas, aksesoris, serta barang fashion lainnya, yang semuanya dibuat dengan sentuhan unik dan ramah lingkungan. Ini adalah gambaran yang umum tentang bagaimana usaha ini akan berjalan dan memberikan nilai. Kemudian kita melihat adanya sinergi antara potensi lokal, kebutuhan pasar, dan diversifikasi produk yang inovatif. Sekian dari gambaran umum yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Strategi pemasaran dari proposal modernisasi olahan kain perca dari Gen Z untuk Gen Z dapat dilakukan melalui 4 strategi. Yang pertama, produk atau produk. Di sini kami menawarkan produk yang unik, handmade, dan eco-friendly seperti fashion, tas, topi, dan aksesoris seperti dompet, gantungan kunci, dan dekorasi kamar seperti wall hanging, sarung bantal, dan tapestry. Produk yang kami tawarkan pastinya limited edition yang mana disukai oleh generasi Gen Z. Yang kedua, price atau harga. Untuk strategi penetapan harga tentunya disesuaikan dengan daya beli Gen Z, tetapi tetap mencerminkan nilai produk handmade dan ramah lingkungan. Harga yang terjangkau namun tetap berkualitas. Memberikan diskon untuk pembelian bending dan melakukan promo ketika launching atau ulang tahun brands.
Yang ketiga, place atau tempat distribusi. Kami melakukan penjualan secara offline dan online agar mudah dijangkau oleh Gen Z. Untuk penjualan secara offline dilakukan melalui bazar, pameran, kampus, dan event komunitas, serta pop-up store di kafe atau galeri. Untuk penjualan secara online dapat dilakukan melalui TikTok Shop, Instagram Shop, Tokopedia, Shopee, dan website lainnya yang dapat memudahkan Gen Z untuk mencari olahan produk dari kain perca. Dan yang keempat, promotion atau promosi. Promosi akan difokuskan pada media sosial dan pendekatan komunitas karena Gen Z sekarang sangat aktif secara digital dan lebih percaya pada rekomendasi organik seperti konten kreatif di media sosial, foto produk yang estetik, dan melalui berbagai poster, serta melakukan giveaway dan tantangan kreatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kelayakan usaha olahan kain perca yang kami rencanakan. Usaha ini memiliki potensi yang sangat baik mengingat tren keberlanjutan dan produk ramah lingkungan yang semakin diminati khususnya oleh generasi muda. Produk kami ini tidak hanya unik dan bernilai seni tinggi, tetapi juga diproduksi dengan modal yang relatif terjangkau. Dengan demikian usaha ini layak dijalankan dan memiliki prospek yang sangat positif. Untuk analisis SWOT sendiri secara singkat adalah berikut adalah analisis SWOT dari usaha kami. Yang pertama itu kekuatan. Produk handmade yang ramah lingkungan sesuai dengan tren anak muda saat ini dan akan selalu menyesuaikan dengan tren-tren yang akan datang. Untuk kelemahan sendiri, kapasitas produksi yang masih terbatas dan ketergantungan pada ketersediaan kain perca sebagai bahan baku menjadi salah satu kelemahan kami dalam menjalankan usaha ini. Lalu untuk peluang, pasar generasi muda yang berkembang dan serta meningkatnya kesadaran generasi muda akan pentingnya keberlanjutan dan pengolahan limbah itu akan menjadi peluang kami. Lalu ancaman untuk usaha kami ini adalah persaingan dengan produk massal dan tren fashion yang begitu cepat berubah. Analisis pasar sendiri, target pasar utama kami adalah Gen Z tentunya, yaitu dengan anak muda yang sangat aktif di media sosial dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, serta lebih memilih produk bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai dan cerita yang kuat, dan juga memiliki makna-makna dan kami akan memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, app market sebagainya untuk menjangkau dan membangun segmen dalam pasar ini. Lalu untuk analisis produk yang kami tawarkan itu meliputi tas, sepatu, dompet, aksesoris, bahkan sampai ke baju yang kami buat dari kain perca. Produk-produk ini dirancang dengan desain modern dan fungsional, sekaligus membawa pesan penting tentang pengurangan limbah tekstil dan pemberdayaan pengrajin lokal. Dampak bagi pelaku ekonomi sendiri dari usaha kami adalah memberikan dampak positif kepada pengrajin lokal, penjahit lokal khususnya, juga menciptakan lapangan kerja baru tentunya. Usaha ini juga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan serta membangun generasi muda untuk lebih peduli dan lebih mengetahui betapa pentingnya mengolah limbah tekstil yang baik dan benar. Penutup, dengan usaha kain perca ini tidak hanya layak secara bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi sosial dan lingkungan yang signifikan. Kami optimis usaha ini dapat berkembang dan memberikan manfaat yang luas tentunya. Terima kasih atas
perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran dan persetujuan. Anggaran yang kami butuhkan adalah Rp2.237.000 dan anggaran ini sudah termasuk bahan baku dan peralatan yang kami gunakan untuk menjalankan bisnis ini. Dan di sini kami mohon agar proposal ini disetujui dan dana yang kami butuhkan untuk menjalankan bisnis ini dapat dicairkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Pak, kami dari kelompok PKWU yang bertanya Pak tentang perihal kain perca. Untuk pertama, nama Bapak siapa Pak? Nama Ar. Siapa? Ar. Untuk soal pertama, sudah berapa lama Bapak membuka usaha ini? Lalu dalam sebulan berapa banyak kain perca yang diperoleh dari hasil ini? Sudah banyak ini, sampai 2 kartus, 3 kartus ya kan. Biasanya kain perca yang Bapak peroleh dari hasil ini itu biasanya diberikan ke orang lain atau Bapak olah kembali? Ada yang diolah kembali, bikin celana orang robek kan. Selain untuk celana robek, biasanya kain perca ini ada Bapak olah lain selain dari itu? Oh, Kayak jadi souvenir atau bikin dompet? ada. Kira-kira pendapatan yang Bapak peroleh dari kain perca ini aja berapa banyak kira-kira? Pendapatan apanya, hasil uangnya ada ya dapat 100 lah. Kalau seandainya nih di Padang ada usaha yang mengelola khusus kain perca, kira-kira mau nggak Bapak jadi salah satu distributornya kain perca untuk perusahaan tersebut? Ya, apanya diolah kayak pecahnya itu. Mau kain mentahnya atau olahannya pun mau nggak kira-kira Bapak? Kain mentahnya lah mau. Kain belum jadi ya kan. Ya. Saran dari Bapak nih sebagai pelaku ekonomi, hal yang dilakukan buat generasi kami untuk mengelola kain perca, kan rata-rata kain perca itu buat kami itu kan banyak dibuang ya Pak. Kayak ke kami ini, generasi kami kan nggak pakai kain perca lagi gitu. Apa saran dari Bapak supaya kami, generasi kami ini mau mengelola kain perca itu menjadi yang lebih bernilai? Jadi semua sambung pecah itu. Ya Pak, makasih ya Pak. Sekian dari pemaparan proposal kami. Semoga dengan adanya proposal kami dapat membangkitkan semangat Gen Z yang mengolah kain perca menjadi memiliki nilai jual dan berdaya saing. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.